Kalian pernah nggak sih kepikiran, dulu Timor Leste itu adalah bagian dari wilayah Indonesia. Terus tiba-tiba bisa lepas gitu aja. Kok bisa ada keputusan besar seperti itu? Terus kenapa Indonesia yang tadinya nguasain Timor Leste itu tiba-tiba ngasih rakyat Timor Leste kesempatan memilih sebagai negaranya sendiri? Yang penasaran pembahasannya? Yuk mari kita bahas dan simak video ini sampai selesai. Oke, saya jelasin ya. Jadi awalnya Timur Timur itu atau yang biasa kita sebut Timur Leste itu adalah bukan jajahan Belanda tapi jajahan Portugis. Baru sekitar tahun 1974 sampai 1975 setelah Portugal terjadi revolusi bunga yang bikin pemerintahan Portugal itu digulingkan, Portugis mulai cabut dari Timor Leste. Nah, pas Portugis mau pergi, muncul kekosongan kekuasaan dan dari situlah ada beberapa kelompok atau kubu yang ingin menguasai Timor Leste atau Timur Timur. Kubu yang pertama ada kubu UDT yang cenderung masih mau Portugal yang mengatur Timor Leste. Kemudian ada kubu Fretilin yang pengen Timor Leste itu atau Timor Timur itu merdeka penuh. Soeharto itu khawatir banget kalau Fretilin yang menang. Soalnya kenapa? Situasinya masih masa perang dingin dan Indonesia juga trauma banget sama peristiwa G30S. Jadi pada Desember 1975 dilakukan sebuah operasi yang namanya Operasi Seroja, semacam invasi militer, dan Timur Timur akhirnya dijadikan provinsi yang ke-27 Indonesia pada tahun 1976. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa ya B.J. Habibie yang jadi presiden pasca Soeharto malah melepas Timor Leste? Sederhananya, ada beberapa faktor. Faktor yang pertama ada faktor tekanan dari luar negeri, seperti tekanan dari Australia dan Amerika. Kemudian yang kedua ada faktor beban ekonomi dan politik. Pasca Soeharto pada tahun 98, Indonesia lagi krisis moneter. Banyak konflik internal di beberapa daerah seperti di Aceh, Papua, Maluku, dan juga lagi menjadi sebuah negara yang transisi ke demokrasi. Dan Timur Timur itu dianggap lebih banyak makan biaya daripada manfaatnya. B.J. Habibie juga pengen nunjukkan ke dunia kalau Indonesia itu sekarang berbeda, yaitu lebih jadi negara yang demokratis dan terbuka dan menghormati hak asasi manusia. Makanya dia memberikan rakyat Timur Timur itu pilihan mau otonomi khusus atau menjadi negara yang merdeka. Hasilnya pada 30 Agustus tahun 1999 referendum di bawah PBB menunjukkan 78,5% rakyat Timur Timur pilih merdeka. Memang sempat ada kekerasan dan kerusuhan, tapi akhirnya Timur Timur resmi jadi Republik Demokratik. Jadi kalau dipikir-pikir, keputusan besar kayak gini itu yang nggak cuma soal kekuatan militer saja, tapi juga soal ekonomi, politik, internasional, dan citra Indonesia di mata dunia. Ya udah, itu dulu cerita Timor Leste versi saya. Semoga nambah wawasan dan seperti biasa kita belajar dari sejarah supaya nggak salah langkah lagi. Saya Nur Kholis, terima kasih sudah menonton video ini.